Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay salam channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak semua ras. Masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kaisa mau berbagi satu kisah yang mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman kayak Tisam yang di bawah 11 bulan ya, yang lagi berjuang dengan majikan, terus tiba-tiba di 1 bulan 2 bulan kerjanya diterminate sama majikan. Semoga kisah pekerja migran ini bisa menjadikan motivasi untuk kalian bertahan ya. Bagaimanapun caranya kita berjuang di negeri orang ya, itu kan kita dibutuhkan tekad, niat, ya enggak? Jangan sampai 1 bulan aja kita harus notice gitu kan. Sayang banget cuy, buang-buang waktu. Si pekerja migran ini pengen banget kisahnya diangkat, kayak Tisam tolong angkat kayak Tisam, karena sekarang saya sudah mau finish kontrak di majikan kedua. Saya pengen berbagi kisah ini untuk membuat teman-teman di luar sana itu harus semangat, iya kan? Jangan sampai kisah sedih kita, cerita nggak enaknya kita kerja di Hong Kong, ini sampai tembus ke keluarga. Oke, ayo kita langsung aja cuy. Jadi ceritanya si pekerja migran ini menyapa kayak Tisam di WhatsApp. Kayak Tisam, kapan kita ketemu katanya. Loh, kenapa guys? Kayak Tisam ingat nggak sama saya? Yo lupa ya, yang banyak chat kayak Tisam ya banyak. Kenapa? Kayak Tisam terima kasih ya untuk 200 mobnya. Loh, emang kamu pernah dikasih duit sama Kaisam? Iya, Kaisam waktu diusir dari boarding house. Masya Allah ya cuy ya. Alhamdulillah lah kalau bisa menjadikan motivasi dan tekad kalian untuk untuk titik balik ya. Akhirnya si pekerja migran ini kayak Tisam, kisah saya diangkat dong. Jadi si pekerja migran ini kita sebut aja Mbak A. Mbak A ini 2 tahun yang lalu ya, dia ini berangkat dari salah satu PT, di mana PT-nya ini terkenal ketat. Terus juga di situ banyak anak PT yang kadang untuk nakal lah ya cuy ya. Karena stres itu kadang minum, ngerokok. Nah biasanya tuh PT mana tuh yang menghabiskan kesetresan kalian itu dengan curi-curi minum sama ngerokok. Akhirnya kayak Tisam ketahuan tuh di situ. Nah, ada anak emasnya PT. Itu tuh mengkambing hitamkan saya Kak Isam. Jadi orang-orang yang nggak tahu kisahnya itu malah membenci saya. Terus sampai staf PT ngomong kayak gini, kamu itu kalau kayak gini di Hong Kong nggak bisa kerja kamu. Banyaklah bulian seperti itu. Nah pada waktu itu kayak Tisam, saya termasuknya cepat. 2 bulan saya sudah mendapatkan majikan kayak Tisam. Dimana pada waktu itu saya cuma bisa kaisu jike aja Kak Isam. Nggak bisa ngomong bahasa Kantonis. Akhirnya pihak PT ini karena ragu, akhirnya meyakinkan lagi ke majikan, mau saya kasih cece yang bisa bahasa Kantonis enggak? Enggak katanya, saya mau dia. Akhirnya rezeki si pekerja migran ini cepat terbang cuy. Dan di situ statusnya urgent juga. Cepat ya, pengen cepat lah, asap lah. Akhirnya dia ini ya menghabiskan 2 bulan aja tuh setelah dia dibully teman-temannya gara-gara dikirainya dia yang mabok gitu kan, yang ngajak mabok padahal dia cuma dituduh aja. Setelah dia pergi ke Hong Kong, ternyata wow, kontrak kerja, pekerjaannya ini nggak sama kayak Sam. Saya dipekerjakan di 3 rumah dan 9 family. Jadi keluarganya itu ada 9 orang cuy. Saya nggak bisa bahasa, dia juga nggak bisa bahasa Inggris, padahal saya ex Singapura ya. Ya jadi kita miskomunikasi aja Kak Isam. Tapi sekali lagi, saya datang ke sini saya nggak mau gagal. Saya harus berjuang bagaimana caranya. Nah di situ kayak Tisam, saya pekerjaannya itu 3 rumah ya. Terus pada waktu itu juga saya juga belum tahu aturan dan nggak tahu mau protes ke agensi bagaimana. Akhirnya saya lakukan. Majikan saya totalnya 9 dan ada anjing 1. Dimana padahal rumahnya gede Kaisam. Orang kaya. Tapi memberikan warning kepada saya kalau misalkan Cece, kamu nggak boleh bawa makanan apapun dari luar ke dalam. Kalau ada kecoa kayak Tisam, itu saya yang disalahin. Ini semua gara-gara Cece, Wuculata katanya. Kayak majikan kalian nggak kalau ada kecoa kita yang disalahin gitu. Ada nyamuk 1 kita yang disalahin gitu kan.
Ya memang pasal 1 kita ini selalu disalah-salahin gitu kan. Akhirnya pekerja migran ini bertahanlah cuy, di situ bekerja, bekerja keras. Ya namanya juga majikannya ini tipikal majikan yang maafan, ya kan. Selalu mencari alasan bagaimana caranya si Cece saya ini notice. Disclaimer dulu. Alasannya majikan ini mengambil ini Cece, simple banget. Karena mukanya mirip Cece dulunya katanya cuy, yang bertahan di situ 18 tahun. Kaisam, saya jadi mikir, 18 tahun kok kuat banget dengan majikan seperti ini ya kan. Akhirnya mungkin muka boleh mirip ya cuy, tapi perasaan kan nggak bisa move on ini majikan. Selalu aja nih mandeng pekerjaan si teman kita ini salah terus. Akhirnya saking dia muaknya kayak Tisam. Suatu hari pernah dia memberikan makan kepada saya. Saking muaknya itu kayak Tisam. Makanan ditaruh di plastik IKEA terus dilempar ke tempat sampah. Padahal waktu itu posisi tempat sampahnya sudah diganti plastik yang baru ya kayak Tisam. Belum ada sampah yang masuk. Ditaruh aja dilempar gitu kayak Tisam ke tempat sampah. Itu makanan kamu katanya. Saya menghela nafas. Ya Allah begini amat ya. Kerja itu dalam 1 bulan kerjanya udah diperlakukan seperti itu cuy. Akhirnya karena memang saya di situ nggak boleh bawa makanan dan makanan itu cuma ada di rumah itu dan hanya terbatas untuk saya. Loh kalau saya nggak makan ya saya mati, ya kan? Akhirnya saya pungutlah itu makanan dari tempat sampah Kaisam. Saya makan sambil bercucuran air mata, wis ngebayangin Kaisam. Ya kan? Sampai saya yakin, saya bertekad, saya bisa. Pilihannya 2. Saya yang menyerah atau majikan yang menyerah, ya kan? Ini mungkin majikan seperti ini memperlakukan itu dikarenakan pengen kitanya yang notice ya cuy. Tapi si pekerja migran ini bertekad, apapun yang terjadi saya nggak mau saya notice. Ya kan? Jadi akhirnya makanlah dari tempat sampah itu cuy. Sambil nangis, netesin, itu nasinya asin nggak itu kena air mata. Ya jangan serius-serius amat, ya kan? Akhirnya sudah seperti itu. Anjing pun kayak bisa makan cuma 1 hari sekali. Itu kayak bisa anjing itu bisa mengerti perasaan saya. Karena saya setiap hari dimarahin aja nih sama 9 lopan saya itu kan udah telinga saya udah benderang terang gitu kan. Dung gitu kan. Setiap malam dimarahin. Anjing itu kayak sedih kayak tuh saya ngelihat saya. Cece saya dimarahin aja katanya. Iya kan? Sampai di suatu hari kayak saya lagi nyapu di bagian depan rumah. Bagian depan rumah saya. Itu kasihan sama saya. Cece baru ya? Nih roti buat kamu katanya. Sampai saya dikasih roti sama temen di depan itu bahagia Kaisam. Saking saya kurang makan disitu. Sebenarnya nggak dikasih makan pun nggak jadi masalah ya Kaisam ya. Ya bisa saya beli sendiri. Permasalahannya bisa beli sendiri pun nggak boleh masuk rumah. Ini kan permasalahannya ya. Dan nanti itu kita bahas ya. Akhirnya roti 1 itu saya langsung bawa ke dalam Kaisam. Saya bagi 2 sama anjing saya itu, ya kan. Saya masih bisa berbagi sama anjing saya itu. Yo kasihan juga anjingnya juga kurang makan Kaisam, dimarah-marahin aja. Jadi perasaan saya sama perasaan anjing itu kayak connect gitu. Ada banyak cerita. Akhirnya makan sepotong roti berdua sama anjing tersebut cuy. Ya pokoknya intinya anjing tuh udah sedih lah ngelihat saya itu perjuangannya di situ. Sampai akhirnya, ya majikan yang nggak kuat kayak Tisam. Saya dipecat, diterminate, dikembalikan dengan uang 18.000. Nah di sini juga saya diuji lagi sama agensi saya Kaisam. Karena saya dipecat sama majikan, otomatis saya menang dong di agensi. Bukan saya yang nggak mau kerja. Ya kan? Udah bertahan nih pekerja migran ini bekerja dengan majikan yang seperti ini cuy. Tapi majikannya nggak kuat, dikembalikanlah ke agensi. Awalnya agensi itu hanya memberikan 4.000 aja uang terminate ke saya. Sisa-sisanya dia bilang untuk boarding house kamu di Macau dan lain-lain. Karena ditawarin, kamu mau tunggu visa di mana? Di Macau aja mem. Ya udah di Macau. Dicarikan majikan, terus ke boarding Macau dia dikasih 4.000 aja. Setelah itu dia sudah ke Macau, dia tunggu visa di situ, di boarding house. Dia juga dikucilin juga tuh sama pemilik boardingnya. Sampai pemilik boardingnya nggak tahu ada konflik apa ya, kesel, akhirnya menyuruh dia keluar dari boarding.
Saya keluar Kaisam, saya nggak punya uang sama sekali. Makanya saya ngubungin kayak Tisam. Dan alhamdulillah saya dapat rezeki 200 mop. Saya bisa makan di situ. Jadi akhirnya si pekerja migran ini makan tuh cuy. Nah dari sini ya, kadang ya, saya nggak bisa ngelupain kebaikan orang yang bisa memotivasi saya untuk bisa berhasil ke depannya. Ya kan? Ya itu tuh, ya jadi menolong orang itu benar-benar saat dia butuh. Jadi bukan diutangin, tapi dia butuh apa? Makan, kasih makan. Akhirnya si pekerja migran ini qadarullah 2 bulan visanya turun cuy. Saat visanya turun, majikan lamanya tuh yang 9 personel itu, dia telepon, "Cece, kamu dikasih uang berapa sama agenmu?" 4.000 mem. Gila, saya kasih 18.000 katanya. Kok tega sekali? Ini kan antara dua, apa namanya, siapa yang berbohong gitu kan, agennya atau majikannya yang berbohong. Makanya di sini, kalau agensi itu kalau kita di-terminate, kita tuh bisa dicarikan majikan lagi. Tapi kalau kita yang mengajukan one man notice, agent itu males gitu untuk mencarikan majikan. Kenapa? Karena kalau kita di interminate, kita tuh dapat duit gitu. Agent juga dapat duit. Jadi makanya dia tuh mood nyariin majikan buat kita. Tapi kalau kita yang notice, itu kita nggak punya duit apa-apa gitu. Udah kamu balik aja dulu ke PT. Nah ini taktik si pekerja migran ini pinter gitu kan. Akhirnya 2 bulan visanya turun, dia kembali ke majikan baru, dan pus di sini nih. Buah kesabarannya, buah ikhtiarnya. Majikan keduanya, ini jauh berbeda dengan majikan yang pertama yang notabene rumahnya 3, bagus dan mewah, kaya ya. Di majikan ini, dia itu semuanya boleh makan. Kalau kasarnya kayak Sam, saya bisa ngabisin 12 telur aja sehari, itu boleh. Nah ini, makanya Kaisam kenapa saya pengen share ini ke teman-teman, supaya teman-teman itu jangan pernah memberitahukan kesedihan, kisah sedih di Hong Kong perjuangannya ke keluarga. Pulanglah ke Indonesia dengan keberhasilan. Yakin aja nih, kalau misalkan Allah sudah menghabiskan jatah kegagalanmu, Allah pasti akan menaikkan derajatmu dan sukses di situ. Ya, jadi jangan karena 1 bulan, 2 bulan, saya loh kayak Tisa 4 bulan, nggak bisa cuma kayak Sujike aja, di-terminate, sekarang masih langgeng kerja di Hong Kong, karena saya mau sabar. Nah ini ya, bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya, bisa dicontoh nih kisahnya. Dan sekarang mbaknya di rumah majikan ini sudah mau finish, dan pengen ceritanya ini diangkat di kayak Tisam ini. Ya, jadi bisa menjadikan semangat untuk kalian yang mungkin hari ini kekurangan makan, nggak bisa makan ya, atau boleh beli makanan tapi nggak bisa masuk ke rumah. Bagaimana caranya? Pintar-pintar kita aja lah cuy. Kalau misalkan kita masih 4 bulan ya, belum melewati sistem kita 11 bulan, ya kita curi-curi aja. Beli makanan yang bisa ditaruh di tas, atau di kantong, atau di tempat rahasia di kamar kamu. Karena majikan ini juga katanya ngorek-ngorek kamarnya cuy, ngecekin gitu cuy. Ya, jadi berarti kalian benar-benar harus kasih apa namanya, di belakang lemari aja cuy naruh. Atau beli makanan yang 1 kali makan, contoh kayak mie. Belinya pop mie yang diseduh sama air panas aja, terus selesai makan selesai. Terus beli energen gitu kan, yang 1 saset diminum terus selesai gitu kan. Jadi kita harus pinter nih bagaimana caranya kita menyuplai makanan kita, jadi jangan beli biskuit yang masih ada sisa terus dikaretin ya cuy ya. Itu hindari seperti itu. Jadi kalau misalkan memang majikan tidak mengizinkan kita membawa masuk makanan, berarti beli roti yang isinya plastikannya satu-satu itu loh cuy. Ya kan? Nah itu. Ya semoga aja sih teman-teman kita yang di luar sana yang masih berjuang, mencontoh nih perjuangan si pekerja migran ini, dan yakin aja kalau kamu sudah menghabiskan jatah gagalmu, yakin kamu akan berhasil nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya guys ceritanya nih. Semoga teman-teman kita juga apa namanya, semangat seperti kamu ya. Amin ya rabbal alamin. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.